Hai semua, kali ini saya buat kue tradisional yang sangat mudah dibuat. Hanya diaduk-aduk aja, lalu dikukus, hasilnya bisa cantik dan montok-montok banget. Tampilannya yang cantik dan rasanya yang enak, layak banget kalau kue yang satu ini dijadikan ide jualan. Modalnya juga sangat hemat dan hasilnya bisa banyak banget. Kalau punya nasi sisa, jangan dibuang ya. Kita olah jadi cemilan yang enak ataupun dijadikan ide jualan yang laris manis. Yuk kita buat sama-sama. Pertama, siapkan chopper tapi boleh juga menghaluskannya menggunakan blender. Masukkan nasi sebanyak 100 gram, pastikan nasinya masih bagus serta suhu ruang. Tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram atau sekitar 8 sendok makan. Untuk takaran sendoknya, 1 sendoknya sekitar 20 gram. Masukkan santan 300 ml, tambahkan juga sedikit garam. Nah, kalau semuanya udah masuk, kita tutup dan haluskan semua sampai tercampur rata. Setelah di blend, bahan yang udah halus dan tercampur rata semua, matikan choppernya, kita buka dan terlihat hasilnya sangat halus. Dan selanjutnya sisihkan adonan ini terlebih dahulu. Dan kita siapkan wadah yang bersih serta kering, masukkan tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Tambahkan tepung beras sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Bahan-bahan yang udah kita haluskan tadi, kita masukkan semua dan campurkan jadi satu. Selanjutnya, tambahkan ragi instan sebanyak 1 sendok makan. Gunakan ragi yang masih baru serta masih aktif dan suhu ruang. Diaduk rata ya, sampai semuanya tercampur dan bahan-bahannya larut. Setelah diaduk rata dan udah larut semua, selanjutnya adonan ini didiamkan atau diistirahatkan selama 1 jam. Biarkan adonannya sampai mengembang serta muncul buih-buih pada permukaan adonan. Ditutup dengan plastik wrap ataupun kain bersih. Setelah 1 jam, adonannya sudah mengembang serta muncul gelembung-gelembung pada permukaan adonan. Plastik wrapnya kita buka ya teman-teman, dan selanjutnya kita aduk dengan whisker supaya adonannya menyusut, gelembung-gelembungnya pecah dan semua tercampur rata. Jika adonannya udah menyusut dan udah rata, selanjutnya kita siapkan wadah bersih serta kering. Dari adonan yang paling banyak, saya ambil sedikit untuk membuat motifnya supaya kue apem nasinya terlihat sangat cantik dan layak banget kalau dijadikan ide jualan. Supaya lebih cantik lagi, saya menambahkan pewarna makanan berwarna hijau tua, diaduk rata sampai semuanya tercampur. Kalau udah rata, kita sisihkan adonan ini dan kita lanjut untuk adonan yang paling banyak. Dan untuk adonan yang paling banyak, saya menambahkan perasa durian. Nah, boleh juga ya diganti dengan perasa apapun, sesuaikan saja dengan selera. Supaya warnanya lebih cerah dan cantik, tambahkan sedikit pewarna makanan berwarna kuning tua. Diaduk rata ya, sampai tercampur dan pewarna makanannya larut. Meskipun hanya perasa, tapi seriusan aroma duriannya ini berasa banget. Kalau udah rata, sisihkan. Selanjutnya kita siapkan cetakan. Ini saya menggunakan cetakan yang berbentuk bunga. Jangan lupa ya, diolesi minyak sayur supaya tidak lengket, tapi boleh diganti dengan cetakan apapun ya teman-teman. Pertama, saya tuang adonan hijau terlebih dahulu sebanyak 1 sendok makan. Dan untuk adonannya jangan lupa ya diaduk-aduk terlebih dahulu supaya rata. Nah, ini kita ikuti aja bentuk cetakannya. Kalau udah, lanjut aja kita kukus kuenya. Pastikan kukusannya sudah panas dan airnya mendidih, langsung aja kita masukkan kuenya satu persatu ke dalam kukusan. Kukus kuenya menggunakan api kecil aja ya, supaya permukaannya rata. Dikukus selama 2 menit sampai adonan hijaunya set. Setelah 2 menit adonan hijaunya sudah set, selanjutnya akan saya tuangkan adonan yang berwarna kuning. Nah, jangan lupa untuk adonannya diaduk-aduk terlebih dahulu ya, supaya tercampur rata semua. Tidak perlu menuangkannya sampai penuh, karena ketika dikukus kuenya akan mengembang ya teman-teman. Kalau adonannya udah dituangkan semua ke dalam cetakan, kita lanjut mengukus menggunakan api kecil aja, dikukus selama 20 menit sampai matang.
Setelah 20 menit, kue apem nasinya sudah matang dan kita buka tutup kukusannya. Terlihat ya, sangat menul-menul banget dan mengembang semua. Keluarkan kuenya satu per satu dan kita lanjut mengukus sisa adonan sampai semuanya matang dan adonannya habis. Untuk kue apem nasinya ini wajib banget dikeluarkan dalam keadaan masih panas. Tapi perlu hati-hati ya teman-teman karena beneran cetakannya masih panas. Tujuannya supaya mudah dikeluarkan, kuenya mulus dan tidak lengket pada cetakan. Kuenya cantik banget ya teman-teman, motifnya juga terbentuk, warnanya juga sangat menarik dan layak banget kalau dijadikan ide jualan. Satu resep menghasilkan kue sebanyak 15 buah, kue apem nasi yang cantik dan gembul-gembul banget. Cocok kalau dijadikan ide jualan yang modalnya hemat, hasilnya banyak dan pasti laris manis. Untuk hasilnya bervariasi ya teman-teman, tergantung ukuran cetakan yang digunakan dan seberapa banyak kita isi adonan ke dalam cetakan. Karena ukuran cetakan yang besar, jadi bisa dihargai satu kuenya sebanyak Rp2.000. Tapi sesuaikan dengan bahan-bahan di tempat kalian masing-masing ya teman-teman. Nah, untuk kuenya sendiri teksturnya sangat lembut dan empuk ya teman-teman. Nah, ini rasanya jangan diragukan ya, enak banget, manisnya pas, gurih santannya berasa, aromanya juga wangi karena kita menambahkan perasa durian tadi. Apalagi kue ini dimakan dengan kelapa parut yang dikukus, rasanya semakin enak dan semakin mantap. Dan resep ini harus banget kamu cobain di rumah ya, karena buatnya simple dan anti gagal, serta modalnya juga hemat dan hasilnya banyak banget. Dan kalau lagi ada acara, cocok juga ya kue ini disuguhkan untuk tamu-tamu. Pasti semua pada suka ya, karena teksturnya lembut dan rasanya enak banget. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.